Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Haryanti dari KM 302. Sini saya akan menjelaskan tentang menguak misteri public speaking. Kunci sukses dalam presentasi yang efektif. Para pemirsa yang selalu haus akan pengetahuan dan keterampilan baru, apakah Anda pernah merasa jantung berdebar ketika harus berbicara di depan umum, atau mungkin merasa ragu-ragu ketika tiba saatnya untuk memberikan presentasi di depan audiens yang kritis? Hari ini kita akan memecahkan misteri yang seringkali membuat kita merasa terjebak, public speaking. Ya, Anda tidak sendirian. Banyak dari kita merasa cemas dan tidak percaya diri saat berbicara di depan umum. Namun, tahukah Anda bahwa public speaking sebenarnya adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai? Di sini kami akan membawa Anda untuk menggali lebih dalam ke dunia public speaking. Kami akan mengungkap kunci-kunci sukses dalam presentasi yang efektif yang akan membantu Anda mengatasi rasa gugup, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan dampak yang kuat kepada audiens Anda. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita untuk menguak misteri public speaking. Pentingnya public speaking dalam berbagai konteks. Public speaking tidak hanya menjadi keterampilan yang berguna dalam dunia profesional, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai konteks kehidupan. Apakah Anda sadar atau tidak, kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri dan efektif di depan publik dapat membuka pintu kesempatan yang luas dan mengubah hidup Anda dalam berbagai cara. Yang pertama dalam dunia profesional. Dalam konteks karir, public speaking menjadi keterampilan yang sangat dicari dan dihargai oleh berbagai jenis profesi, dari presentasi penjualan hingga rapat dewan direksi. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan meyakinkan di depan rekan kerja, atasan, atau klien dapat membantu Anda mempengaruhi keputusan, memenangkan proyek, dan memajukan karir Anda. Yang kedua dari bidang pendidikan. Di lingkungan akademis, public speaking adalah bagian penting dari pembelajaran dan penilaian. Siswa yang mahir dalam public speaking cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan ide-ide mereka, berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan mengatasi ketakutan berbicara di depan umum. Kemampuan ini juga membantu mereka dalam presentasi proyek, debat, dan kompetisi akademis. Yang ketiga, ada dari sosial dan kebudayaan. Dalam konteks sosial dan kebudayaan, public speaking memainkan peran penting dalam penyampaian ide, menginspirasi perubahan, dan memperkuat hubungan. Dalam acara publik seperti seminar, konferensi, atau diskusi masyarakat. Yang keempat, ada pengembangan diri. Selain itu, public speaking juga merupakan sarana yang efektif untuk pengembangan diri dan penemuan identitas diri. Karena seseorang belajar untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan umum dan mengembangkan gaya komunikasi yang unik. Mereka juga mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan interpersonal, dan pemahaman diri yang lebih dalam. Aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata atau bahasa secara lisan. Ini melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada orang lain melalui percakapan, presentasi, atau pidato. Komunikasi verbal memungkinkan ekspresi emosi, memberikan umpan balik langsung, dan mempengaruhi pendengar melalui penggunaan intonasi, volume, dan penekanan yang tepat. Tips penting dalam menggunakan bahasa yang jelas dan efektif. Yang pertama ada sederhana dan tepat. Gunakan kata-kata yang sederhana dan tepat untuk menyampaikan pesan Anda. Yang kedua, ada struktur yang jelas. Susun pesan Anda dengan struktur yang jelas, termasuk pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan. Yang ketiga, hindari pengulangan kata. Hindari pengulangan yang tidak perlu atau informasi yang berlebihan. Yang keempat, gunakan contoh. Mendukung poin-poin Anda dengan contoh konkret atau cerita dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks dan membuat pesan Anda lebih mudah dipahami. Yang kelima, perhatikan intonasi dan artikulasi. Perhatikan intonasi suara Anda untuk menyoroti poin-poin penting dan artikulasikan kata-kata dengan jelas agar mudah dimengerti oleh pendengar. Yang keenam, dengarkan dengan efektif. Jangan hanya fokus pada apa yang Anda katakan, tetapi juga dengarkan dengan aktif, respon dan tanggapan dari pendengar Anda. Aspek komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan intonasi suara untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Ini adalah cara komunikasi yang kuat dan dapat memberikan informasi tentang perasaan, sikap, dan niat seseorang. Pentingnya komunikasi nonverbal terletak pada kemampuannya untuk memperkuat atau memodifikasi pesan yang disampaikan secara verbal, mengungkapkan emosi atau perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Analisis gestur, ekspresi wajah, dan tubuh. Analisis gestur, ekspresi wajah, dan tubuh adalah cara untuk memahami pesan yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal. Melalui analisis gestur, ekspresi wajah, dan tubuh, kita dapat membaca lebih dari sekedar kata-kata yang disampaikan seseorang, signifikansi, artikulasi, dan intonasi suara. Artikulasi dan intonasi suara memiliki signifikansi besar dalam komunikasi verbal. Artikulasi yang baik atau kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat memungkinkan pesan disampaikan dengan lebih mudah dimengerti oleh pendengar, meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi. Intonasi suara yaitu variasi dalam tinggi rendahnya nada suara saat berbicara, memberikan nuansa dan emosi tambahan pada pesan. Intonasi yang tepat dapat membantu menyoroti poin penting, menambahkan dimensi emosional, dan mempertahankan perhatian pendengar. Untuk meningkatkan artikulasi dan intonasi suara secara singkat, Anda dapat mencoba beberapa teknik latihan yang efektif. Yang pertama adalah latihan artikulasi. Ulangi pengucapan huruf-huruf atau kata-kata yang sulit untuk Anda artikulasikan dengan jelas. Yang kedua adalah latihan intonasi. Baca teks dengan berbagai intonasi yang berbeda untuk mengekspresikan emosi yang berbeda. Yang ketiga ada pemantapan dengan rekaman diri. Rekaman diri Anda saat berbicara atau membaca teks, kemudian dengarkan kembali untuk mengevaluasi artikulasi dan intonasi Anda. Yang keempat adalah latihan pernapasan. Praktikkan teknik pernapasan yang baik untuk memberikan dukungan yang cukup pada suara Anda. Aspek mengenal audiens. Mengapa mengenal audiens penting? Singkatnya, mengenal audiens adalah kunci untuk membangun komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa pesan Anda tidak hanya terdengar tapi juga dipahami dan diterima oleh orang yang Anda sampaikan. Untuk memahami audiens dengan lebih baik secara singkat, Anda dapat melakukan riset prademografi, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Anda juga dapat mengamati interaksi sosial dan perilaku audiens untuk memahami norma budaya dan nilai yang mungkin mempengaruhi mereka. Anda juga dapat terlibat dalam wawancara informal atau diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Faktor lain yang mempengaruhi kunci kesuksesan public speaking, selain memahami audiens, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kunci kesuksesan public speaking yaitu persiapan yang matang, kepercayaan diri, keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, ketepatan dan kesesuaian pesan, kemampuan menangani ketidakpastian atau tantangan, penggunaan teknik persuasif, kesesuaian gaya presentasi, evaluasi dan umpan balik. Pembahasan singkat mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Kuasai aspek komunikasi verbal, nonverbal, vokal, pengenalan audiens, dan persiapan materi agar penampilanmu di depan publik lebih percaya diri dan persuasif. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.